Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Purnomosari, calon guru penggerak angkatan 7 pemerintah Kabupaten Sragen. Nah, pada video kali ini saya akan membuat koneksi antar materi pada pembelajaran modul 2.1 materi pembelajaran diferensiasi. Menurut saya, apa yang dimaksud pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang diambil oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, apa ya yang bisa dilakukan oleh guru terkait pembelajaran diferensiasi? Menurut saya, seorang guru perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan belajar muridnya. Kemudian guru tersebut akan berpikir bagaimana caranya agar kebutuhan belajar dalam murid itu mampu terpenuhi. Nah, misalnya ya, di dalam sebuah pembelajaran, seorang guru bisa menyiapkan apa konten pembelajaran atau bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Itu yang disebut dengan diferensiasi konten. Misalnya, guru akan mengajarkan materi tentang gaya. Untuk anak-anak yang gaya belajarnya atau dia sudah lancar membaca, dapat kita beri buku bacaan dengan tingkat dari yang sedang sampai yang tinggi. Kemudian bisa juga anak mengamati sebuah poster atau mengamati gambar. Bisa juga dengan menyaksikan video dan juga guru mempraktekkan gaya itu di depan kelas. Nah, itu salah satu contoh atau bentuk diferensiasi konten. Jadi dalam satu buah materi, bahan ajarnya itu menyesuaikan kebutuhan belajar murid. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, di mana dalam sebuah pembelajaran, dalam satu materi, guru melaksanakan berbagai proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh murid. Misalnya tadi konsep masih tentang gaya karena saya guru kelas 4. Nah, misalnya di sini prosesnya berbeda-beda. Ketika kontennya itu misalnya menggunakan bahan ajar atau buku paket, maka prosesnya dengan anak membaca lalu kemudian berdiskusi. Nah, kalau anak itu menyukai gambar atau gaya belajar visual atau minat terhadap gambar, maka proses pembelajarannya dapat dilakukan dengan cara mengamati gambar-gambar yang ada, kemudian dia menyimpulkan. Nah, itu contoh dari diferensiasi proses. Jadi dalam sebuah pembelajaran, tiap anak melaksanakan proses yang berbeda sesuai dengan minatnya. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Setelah selesai pembelajaran, pasti sebagai seorang guru melaksanakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid di dalam pembelajaran. Nah, ketika kita melaksanakan diferensiasi produk, maka murid itu dapat memilih sendiri atau murid dapat kita pisahkan asesmen formatifnya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Misal kita amati seorang anak lebih senang berbicara, maka boleh ketika asesmen formatif cukup seorang guru bertanya secara lisan dan siswa juga menjawab secara lisan atas pertanyaan guru tentang konsep materi yang dipelajari. Contoh lain misalnya anak lebih senang menulis, maka cukup kita beri asesmen formatif berupa soal dan siswa menuliskannya. Bisa juga anak suka menggambar, maka asesmen formatifnya pun juga boleh dalam bentuk gambar. Nah, sebagai seorang guru, sebaiknya kita saat ini mulai memahami apa yang menjadi kebutuhan belajar murid kita. Jangan kita paksakan satu anak dengan anak yang lain harus dengan cara yang sama, harus dengan produk yang sama, karena tiap anak itu unik dan mereka memiliki kebutuhan belajar masing-masing. Satu catatan dari saya, kita tidak bisa menyamakan antara ikan dan monyet untuk pintar berenang dengan cara yang sama, dan juga kita tidak bisa menyamakan antara burung dan juga ikan untuk sama-sama bisa terbang. Sebagai seorang guru, seyogianya kita memahami hal itu. Salam Bapak Ibu guru hebat.